got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Siombing, saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan membawa materi tentang lembaga jasa keuangan di Indonesia, yaitu tentang OJK atau yang sering disingkat Otoritas Jasa Keuangan. Pasti teman-teman di sini masih bingung ya apa itu tentang OJK. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan OJK itu yang pertama adalah tentang pengertian, fungsi, tujuan, wewenang, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah pengertian dari OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian dari OJK adalah merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, dan yang kedua itu adalah tujuan dari OJK. Tujuan dari OJK adalah bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang bertumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, di selanjutnya kita akan menjelaskan itu wewenang OJK. OJK pasti memiliki wewenang. Wewenang tersebut terdiri dari 4. Yang pertama itu pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank. Ini merupakan perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, dan kegiatan usaha bank. Dan yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang merupakan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Dan yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang merupakan manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan bank. Yang keempat itu adalah pemeriksaan bank. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu apa saja tugas-tugas OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua adalah kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga itu kegiatan jasa keuangan di peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, di video selanjutnya ini saya akan menjelaskan itu asas-asas OJK. Yang pertama itu, asas pertama dari peraturan OJK adalah independensi, yang artinya dalam penyelenggaraannya, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Keputusan dan kebijakan ditetapkan atas dasar peraturan, undang-undang, dan tidak ada pengaruh dari pihak lain. Dan yang kedua itu adalah asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang ketiga itu adalah asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat itu adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang kelima itu adalah asas profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian, berlandaskan kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang keenam itu adalah asas integritas. Integritas adalah bentuk objektif, adil, konsisten, sesuai dengan kode, etik, dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nah, yang terakhir ini adalah asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pepatah mengatakan, tidak ada yang akan berhasil kecuali kau melakukannya. Maya Angelou. Sekian materi dari penjelasan saya. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami ataupun bingung mengenai tentang OJK, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.